Memesan kabin pegunungan terpencil tampak seperti pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Sebagai pecinta alam, saya mendambakan ketenangan hutan dan udara pegunungan yang segar. Kabin itu adalah segalanya yang saya harapkan, sederhana, terpencil, dan dikelilingi oleh alam. Di sanalah saya bertemu Alex. Dia tampan namun tangguh, dengan pesona yang membuatku merasa nyaman. Kami bertemu di salah satu jalur pendakian dekat kabin. Alex adalah seorang pendaki, pecinta alam seperti saya yang tinggal di kabin terdekat. Pertemuan kami awalnya bersahabat. Kami berbicara tentang jalur favorit kami, tempat terbaik untuk menyaksikan matahari terbit, dan pengalaman bersama kami. Kecintaan terhadap alam liar. Saya tidak punya alasan untuk mencurigai adanya kesalahan. Pada hari ketiga, segala sesuatunya mulai berubah. Alex muncul di kabinku, tidak diundang, tetapi ramah. Dia membawa sebotol anggur dan kami menghabiskan malam itu dengan mengobrol. Saya akui memang ada beberapa percikan di udara. Seiring berlalunya malam, sikapnya berubah. Candaannya yang ramah berubah menjadi pertanyaan menyelidik tentang hidupku, keluargaku, dan ketakutanku. Saya merasakan kegelisahan yang makin bertambah namun mencoba menepisnya. Sudah larut malam, Alex. Kurasa sudah saatnya tidur. Senyum Alex tidak mencapai matanya. Tentu saja Emma, mimpi indah. Aku mengunci pintu setelah dia pergi, tetapi aku tetap tidak bisa tidur dengan mudah. Namun kemudian aku terbangun di tengah malam dan mendapati Alex berdiri di kaki tempat tidurku. Sebelum aku bisa bereaksi, dia menerjang, menjatuhkanku, tangannya membekap mulutku. Set, jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Dia menyeretku ke ruang bawah tanah kabin, dan mengunciku di dalam. Ruangannya gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari jendela kecil dekat langit-langit. Kelihatannya ada seseorang yang menginap di sana, karena ada kasur di dekat saya. Jantungku berdebar kencang saat menyadarinya. Saya bukan yang pertama. Saya tidak tahu pasti berapa hari telah berlalu setelah itu. Alex mengendalikan makananku, memberiku secukupnya untuk membuatku tetap hidup, tetapi tidak pernah cukup. Pada malam hari, ia memutar suara-suara keras yang mengganggu melalui pengeras suara yang dipasangnya di ruang bawah tanah. Begitu aku hampir pingsan dan tertidur, terdengar suara jeritan yang keras, logam yang berdenting dan statis membangunkan saya dengan sentakan. Aku akan menutup telingaku dan bergoyang maju mundur, air mata mengalir di wajahku karena kelelahan. Diatur, itu juga akan membuatku berada dalam kegelapan total selama berjam-jam. Kurangnya cahaya mempermainkan pikiranku, dan segera aku melihat bayangan yang tidak nyata. Di sana, imajinasiku menjadi liar dengan berbagai kejadian mengerikan, yang satu lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Kemudian, suatu hari, dia membawa pisau dan mulai mengukir simbol-simbol di balok kayu. Ruang bawah tanah. Simbol-simbol itu tak masuk akal bagi saya, tetapi aksinya berhasil. Saya jadi makin takut. Mengapa kau melakukan ini? Alex tersenyum, karena aku bisa. Aku suka menghancurkan orang. Anda pernah melakukan ini sebelumnya. Dia tidak merespons. Apa yang terjadi pada mereka? Dia terus mengukir. Tolong jangan bunuh aku. Saya tahu saya harus melarikan diri, tetapi ruang bawah tanah itu diamankan dengan batang kayu yang berat. Saya menghabiskan waktu berjam-jam mempelajarinya, mencoba menemukan kelemahannya. Kesempatan saya akhirnya datang ketika Alex, dalam momen kepuasan diri yang langka, meninggalkan ukiran. Alat dalam jangkauan saya. Dia mengerahkan segenap tenaga dan konsentrasi. Saya harus membuatnya menjadi alat pemungut kayu darurat. Suatu malam, selagi suara yang mengganggu itu terdengar, saya sedang mengerjakan kayu gelondongan itu. Mungkin sudah seminggu, aku tidak tidur dengan nyenyak. Tanganku gemetar hebat, tetapi aku menolak menyerah. Akhirnya, lock itu terbuka, dan saya merasakan gelombang harapan. Aku menyelinap ke ruang bawah tanah dan menyelinap melalui kabin. Papan lantai berderit, dan aku menahan napas, berdoa Alex tidak mendengar.
Itu ada di ruang tamu, asyik dengan ritual aneh dengan simbol-simbol yang telah diukirnya. Bermeditasi di bawah cahaya lilin. Aku menyelinap keluar melalui pintu belakang, udara malam yang dingin menamparkan wajahku bagai tamparan di wajah. Dan kemudian, aku berlari menembus hutan yang berbahaya itu sementara dahan-dahan pohon mencambuk kulitku. Kurang tidur membuatku paranoid. Setiap suara membuatku terlonjak, takut Alex ada di belakangku. Paru-paruku terasa terbakar dan kakiku sakit, tetapi aku terus maju, didorong oleh tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Saya tiba di pos penjaga tepat saat fajar menyingsing. Saya menggedor pintu, berteriak minta tolong. Para penjaga hutan mendapati saya dalam keadaan setengah gila, ketakutan, dipenuhi luka dan memar, tetapi saya masih hidup. Alex tidak pernah ditemukan. Setelah kabin itu kosong pada saat penjaga tiba, saya memberikan sketsanya juga. Namun sekarang sudah 3 tahun berlalu, dan saya masih membawa bekas luka masa itu. Saya melakukan perjalanan sendirian ke pulau yang tenang dekat Hawaii, mendambakan kedamaian dan kesunyian. Pulau itu bagai surga, tak tersentuh oleh serbuan wisatawan biasa. Saya menyewa sebuah bungalow kecil di dekat pantai, dinding putihnya berkilau di bawah sinar matahari tropis. Setelah menghabiskan hari menjelajahi kehijauan yang subur dan perairan yang murni, saya memutuskan untuk menjelajah. Keluar sendirian, malam hari, dan duduk di pantai. Rasanya hangat dan menenangkan. Aku duduk di atas pasir, mendengarkan suara ritmis lautan, dan kemudian aku mendengarnya. Panggilan siulan yang aneh. Suara seorang wanita yang terbawa angin. Itu sungguh indah dan memukau, namun membuat bulu kudukku merinding. Halo, apakah ada orang di sana? Suara siulan itu tiba-tiba berhenti. Aku menyingkirkan perasaan tidak enak itu dan berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya angin, tapi kemudian itu mulai terjadi. Sekali lagi, kali ini lebih dekat. Aku berdiri, mengamati pantai yang gelap, tetapi tak ada siapa-siapa di sana. Suaraku bergetar, siulan berhenti tiba-tiba, dan aku merasakan dingin meskipun udara hangat. Malam, aku memutuskan untuk kembali ke bungalowku, tapi saat aku berbalik, aku melihat jejak kaki di pasir. Menjauh dari tempat saya duduk, mereka kecil, seperti milik wanita, dan segar. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku memutuskan untuk mengikuti mereka. Mereka menuju ke tepi air dan kemudian menghilang. Keringat dingin keluar dari kulitku. Aku berbalik dan mulai berjalan cepat kembali ke bungalowku. Di tengah perjalanan, aku mendengar siulan itu lagi, kali ini tepat di belakangku. Aku berputar, namun tidak ada seorang pun di sana. Langkah kaki itu muncul kembali, menuju ke arahku, berhenti hanya beberapa kaki jauhnya. Aku dapat merasakan ada yang memperhatikanku, mengamati, dan menunggu. Kepanikan melanda diriku dan aku mulai berlari. Pasir memperlambat langkahku, kakiku tenggelam setiap kali melangkah. Aku menoleh ke belakang dan melihat sosok bayangan berdiri di tepi air, hampir tak terlihat. Di bawah sinar bulan, itu adalah seorang wanita, rambutnya yang panjang dan hitam berkibar tertiup angin. Dia mengangkat tangannya dan siulan itu semakin keras dan semakin mendesak. Aku tersandung dan jatuh, lutut dan tanganku tergesek pasir kasar. Rasa sakit mengguncang diriku, tetapi aku berusaha berdiri dan terus berlari. Saya sampai di bungalow, membanting pintu hingga tertutup, lalu menguncinya. Napasku terasa berat dan jantungku serasa ingin keluar dari dadaku. Aku mundur dari pintu, sambil memegangi tanganku yang berdarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi untuk mencuci lukaku. Air kerannya dingin sekali dan kejutan itu sedikit menenangkan saya. Saat aku membersihkan goresan-goresan itu, aku mendengar siulan lagi, teredam namun jelas. Aku terpaku, menatap bayanganku di cermin. Di belakangku, tirai kamar mandi bergerak sedikit seolah ada yang menyentuhnya. Perlahan aku berbalik sambil menahan napas. Tirai berhenti bergerak. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar dan menarik ke samping. Tidak ada apa-apa.
Suara siulan itu berhenti. Aku mundur, tapi kali ini saat aku melihat ke cermin, bukan bayanganku. Aku melihat seorang wanita berkulit seperti arang, matanya merah darah, rambutnya yang panjang dan gelap berkibar di udara, dan gigi seperti gunting. Aku terpaku, tidak mempercayai mataku. Wanita itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dan saat itulah aku mulai mendengar siulan. Lagi, aku berteriak sekeras-kerasnya dan berlari meninggalkan kamar mandi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat kecil dan sesak. Saya berjalan ke ruang tamu dan menyalakan semua lampu. Kecerahannya melegakan. Aku duduk di sofa, lutut ditekuk di dada, dan mencoba berpikir. Pikiranku berpacu, mencari penjelasan rasional, namun hasilnya nihil, lalu aku pingsan. Saya dibangunkan oleh seorang staf wanita tua yang mendapati saya menggigil. Dia menawarkan selimut dan menghiburku. Saat itulah saya mulai menceritakan kejadian malam itu. Wajahnya berubah serius ketika dia diam mendengarkan aku. Anda telah mendengar gadis yang sekarang menjadi pakah. Itu merupakan legenda yang sudah berusia seabad. Dia adalah seorang wanita yang kehilangan cintanya pada laut dan mengembara di pulau. Konon katanya suaranya didengar orang sebelum mereka menenggelamkan diri. Siapapun yang mendengarnya dikatakan berada dalam bahaya besar. Meski Anda mungkin berpikir sebaliknya, dia pasti telah menyelamatkan Anda tadi malam di pantai. Jantungku berdebar kencang di dadaku. Saya tidak percaya bahwa roh dari apa yang saya lihat benar-benar telah menyelamatkan saya. Aku mengikuti pembantu tua itu sore itu yang mengajakku berjalan-jalan sebentar di dekat bungalow. Puncak sebuah bukit kecil. Ada sebuah kuil yang didedikasikan penduduk setempat untuk gadis yang sekarang menjadi pakah. Saya mempersembahkan bunga dan menyalakan lilin di sana, menawarkan kedamaian padanya. Aku putus dengan pacarku yang sudah kupakai selama 7 tahun dan saat itu aku sedang dalam titik terendah, jadi aku harus menenangkan pikiranku. Saya berpikir untuk melakukan pendakian sendirian. Rencananya sederhana, pendakian 1 hari, berkemah di tepi Danau Blackstone yang terkenal dan kembali. Keesokan harinya, jalan setapak itu berkelok-kelok melewati hutan lebat, sinar matahari menyinari dedaunan. Saya merasa damai untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tetapi ketika saya mendekati danau saya menemukan seorang pria. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan dia memiliki tanda-tanda gugup, kedutan yang konstan di mata kirinya, dan kebiasaan yang mengganggu yaitu menggaruk leher hingga berdarah. Matanya menatap tajam ke arahku saat dia melewatiku. Anda mendengar menikmati alam untuk merusaknya. Saya yakinkan dia bahwa saya ada di sana untuk mendaki dan berkemah. Dia melangkah mendekat, napasnya panas dan asam. Anda menghormati alam dan alam memberi penghargaan kepada Anda. Kau merusak tempat ini, dan aku akan membunuhmu. Saya tertawa hanya untuk menyadari bahwa dia tampak sangat serius. Dia menatapku sejenak lebih lama sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Aku berdiri di sana, memukul dengan keras, sampai aku yakin dia sudah pergi. Danau itu indah, saya mendirikan tenda dan membuat api unggun kecil. Saat matahari mulai terbenam di bawah cakrawala, kelompok lain tiba, mendirikan kemah mereka sedikit. Jauh dari tempatku, ada 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan yang tertawa dan mengobrol agak keras. Aku segera merangkak ke dalam kantong tidurku, membaca buku dan mencoba tidur karena suara bising mereka. Pembicaraan yang bergema di alam, tetapi kemudian segalanya berubah. Saya terbangun karena suara jeritan, menusuk malam bagai pisau. Aku bergegas keluar dari tendaku, jantungku berdebar kencang, tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Terjadi kekacauan di kamp lain dan sesaat aku berpikir bahwa mereka mungkin diserang oleh seekor beruang. Tapi di bawah sinar bulan aku melihatnya, orang gila yang menyerang yang lain. Berkemah. Dia bergerak dengan ketepatan yang mengerikan. Peserta perkemahan pertama, seorang pria, mencoba membelanya namun berhasil dikalahkan.
Pria itu menusukkan pisau ke dadanya. Jeritan orang itu berubah menjadi suara gemericik, darah mengalir dari mulutnya. Peserta perkemahan kedua, salah satu gadis berlari ke arah pepohonan. Dia menangkapnya dengan mudah, lalu menariknya ke belakang dengan menjambak rambutnya. Teriakannya bergema di malam hari saat dia membenturkan kepalanya ke batu hingga dia terdiam. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku menutup mulutku dengan tangan, terkejut. Dua camping lainnya mencoba melarikan diri, tetapi pria itu tidak mau menyerah. Dia melemparkan pisau dan mengenai orang kedua dari belakang. Dia pingsan, menggeliat, dan kesakitan saat pria itu mendekat dan menghabisinya dengan penghentian brutal ke tengkorak. Gadis terakhir berlari ke arahku sambil berteriak minta tolong, tapi dia tersandung dan pergelangan kakinya terluka. Dia merangkak, tapi dalam hitungan detik dia sudah menangkapnya. Dia mengangkatnya dengan memegangi lehernya dan mengiris lehernya dengan pisau tajamnya. Tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya lemas. Aku berjongkok di balik pohon, mengamatinya dengan tenang. Orang gila itu berdiri di tengah pembantaian itu, dadanya naik turun, matanya mengamati area itu. Lalu, seolah merasakan kehadiranku, dia berbalik dan menatap langsung ke arahku. Oh, jangan. Aku pun berlari, membabi buta menembus hutan. Dahan-dahan mencakar mukaku, akar-akar membuatku tersandung, tetapi adrenalin membuatku terus bergerak. Di belakangku aku mendengarnya berlari menerobos semak-semak, napasnya yang terengah-engah semakin mendekat. Aku tersandung dan terjatuh, rasa sakit menjalar di pergelangan kakiku. Aku merangkak ke dalam semak-semak, mencabuti dedaunan dan dahan-dahan pohon di atas tubuhku, berusaha menghilang. Namun suara langkah kaki semakin keras, menghentak hanya beberapa meter dari tempat persembunyianku. Aku bisa mendengarnya bergumam sambil menggaruk lehernya. Aku tahu kamu di sini. Keluar, keluar. Aku menahan napas, menggigit bibir agar tidak mengeluarkan suara. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Mereka mengotori alam dan menderita. Anda tidak perlu takut. Setelah apa yang terasa seperti selama-lamanya, dia terus berjalan, langkah kakinya perlahan memudar di kejauhan. Saya tetap bersembunyi selama beberapa jam hingga langit mulai cerah. Saya terlatih-tatih kembali ke danau tempat perkemahan itu sekarang menjadi pemandangan yang mengerikan. Mayat para pekemah tergeletak di tempat mereka terjatuh, darah membasahi tanah. Sementara dua anak beruang melahap mereka. Saya tidak menunggu. Saya menemukan sebuah stasiun penjaga hutan kecil di sepanjang jalan dan pingsan, mengoceh tentang menyerang. Mereka menghubungi pihak berwenang yang kemudian menyerbu daerah tersebut, mencari pria tersebut. Semua itu diberitakan di mana-mana, tetapi yang mengejutkan mereka tidak pernah menemukannya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang gila yang menyerang para pelancong yang merusak alam, tapi dia belum pernah membunuh. Sebelumnya, perburuan manusia dimulai, tetapi dia tidak pernah ditemukan.